Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas pengaturan Free Fire yang wajib kalian tahu. Langsung saja kita ke pengaturannya. Oke, jadi kita akan membahas semua pengaturan yang ada di sini. Yang pertama ada presisi bidik. Pilihannya ada default, hanya scope, dan kontrol penuh. Jadi di sini tadi saya memakai pengaturan presisi bidik default. Jadi di pengaturan default ini kita mendapatkan aim tanpa scope maupun pakai scope. Intinya kita selalu dapat auto aim. Pengaturan default ini adalah pengaturan yang paling sering dipakai orang karena pengaturan ini sudah ada sejak pertama kali awal main game Free Fire. Oke, selanjutnya di sini kita coba yang kedua, yaitu presisi bidik hanya scope. Kalau memakai pengaturan presisi bidik hanya scope ini, kita akan mendapatkan aim jika tanpa scope. Jika kita memakai scope, tidak akan mendapatkan aim seperti ini. Pengaturan seperti ini sangat jarang dipakai orang karena kalau kita pakai scope susah untuk menembak musuh. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan kontrol penuh di presisi bidik ini, pilihan yang ketiga. Oke, langsung saja ke gamenya. Jadi menggunakan kontrol penuh ini kalau menurut saya sangat sulit karena kita tidak mendapatkan auto aim di scope ataupun non scope. Kalau saya merekomendasikan lebih baik pakai presisi bidik yang default aja supaya kita lebih mudah untuk war dan main. Kalau pakai kontrol penuh ini sangat susah untuk menembak musuh karena nggak ada auto aimnya. Oke, selanjutnya tombol tembak di kiri. Di sini ada dua pilihan, selalu dan hanya scope. Yang pertama kita coba selalu. Oke, jadi itu ada tombol tembak di sebelah kiri. Jadi itu akan selalu muncul saat kita menggunakan scope ataupun non scope. Itu tombol itu akan selalu ada. Selanjutnya kita akan mencoba hanya scope. Oke, jadi di pengaturan hanya scope ini tombol tembak di kirinya akan ada jika kita menekan scope. Jika tanpa scope, tombol tembak di sebelah kiri itu akan hilang. Kalau saya, tombol tembak di sebelah kiri itu selalu aktif supaya enak melakukan scope tembak. Pengaturan selanjutnya quick weapon switch. Jika diaktifkan, ada tombol seperti pistol, itu ada di kanan.
Jika ditekan itu maka senjata kita akan berganti sendiri secara otomatis. Kalau menurut saya tombol ini kurang berguna karena kita sudah bisa mengganti senjata secara manual. Jadi lebih baik tombolnya di off kan aja. Selanjutnya pengaturan quick reload. Jika diaktifkan ada tombol seperti magazine di sebelah kanan. Itu fungsinya untuk mengisi peluru yang berkurang. Menurut saya ini kurang penting karena kita sudah bisa mengisi peluru sendiri. Jadi mungkin pengaturan yang ini lebih baik di off-in aja supaya layar kita lebih bersih dan agak luas. Selanjutnya ada pengaturan AWM spinning. Di sini ada normal dan tekan untuk scope. Ini saya memakai pengaturan yang normal. Jika pengaturannya normal, jika kita pencet tombol tembak, maka peluru AWM-nya akan langsung keluar dan kita harus memencet tombol scope-nya secara manual. Oke. Sekarang kita coba pengaturan AWM spinning yang tekan untuk scope. Jika kita tekan tombol tembaknya, maka AWM-nya akan otomatis terscope sendiri tanpa kita pencet. Jadi jika kita tahan tombol tembaknya, maka akan otomatis terscope dengan sendiri dan kita bisa arahkan. Dan ini jika kita lepas maka akan tertembak secara otomatis. Cara ini sangat simpel untuk mengoperasikan senjata AWM. Jadi saran saya aktifkan saja tekan untuk scope di pengaturan AWM spinningnya. Selanjutnya ada pengaturan kontrol kendaraan. Di situ ada satu tangan dan dua tangan. Oke, jadi langsung saja kita cari kendaraannya. Jadi ini adalah kontrol dua tangan. Di sebelah kanan untuk gas dan rem, di sebelah kiri ada belok kanan dan belok kiri. Menurut saya cara ini cukup agak ribet. Sekarang kita ubah pengaturannya jadi satu tangan.
Jadi ini adalah kontrol kendaraan satu tangan. Kita cuman diberi satu analog, dan menurut saya cara ini cukup simpel dan mudah untuk dilakukan. Kalau saran dari saya, aktifkan saja kontrol satu tangan. Selanjutnya ada pengaturan meluncur otomatis. Di situ ada on dan off. Pengaturan meluncur otomatis ini sangat berpengaruh saat kita turun dari pesawat. Jadi ini adalah meluncur otomatis dalam keadaan on. Kita langsung meluncur ke depan tanpa harus mengklik sprint. Kali ini pengaturan meluncur otomatisnya kita off-kan. Oke, jadi untuk meluncur otomatisnya karena off, jadi untuk meluncur ke depan kita harus menekan sendiri tombol sprintnya secara manual. Jadi kita kalau di off-kan seperti ini, kita turunnya akan lebih lama. Jadi saran saya lebih baik meluncur otomatisnya di on-kan saja supaya turunnya lebih cepat. Pengaturan selanjutnya ada in-game tips. Di situ ada default dan simple. Pertama kita coba default. Nah, kalau default seperti ini, itu ada tulisan zona aman. Itu ada di tengah. Itu kalau default musuh di depan. Dan tulisannya juga cukup besar. Sekarang kita coba yang simple. Di pengaturan simple ini tulisannya jadi lebih kecil dari yang tadi. Itu ada di atas. Saya sangat merekomendasikan ini karena tidak mengganggu layar dan cukup bagus untuk dipakai. Pengaturan selanjutnya ada damage indicator. Di situ ada klasik dan ada yang baru. Jadi di damage indicator yang baru ini tulisan damage nomornya itu warna putih. Oke, sekarang kita coba klasik.
Jadi yang klasik ini damage indikatornya berwarna kuning kayak Free Fire biasanya. Jadi ini adalah pengaturan terakhir, yaitu hitmaker. Di sini ada baru dan ada klasik. Langsung saja kita coba. Ini adalah hitmaker yang klasik. Dan ini adalah hitmaker yang terbaru. Lihatlah perbandingannya. Oke, jadi saya di sini sangat yakin kalau kalian itu nggak dapat membandingin hitmaker klasik dan hitmaker yang terbaru, karena perbandingannya itu sangat tipis, dan juga hitmaker ini menurut saya kurang berguna gitu. Tapi lihatlah perbandingannya yang ini. Ini adalah hitmaker klasik. Ini adalah hitmaker baru. Perbandingan kedua hitmaker ini berada di saat kita menembak musuh. Oke, sepertinya kalian sudah memahami semua pengaturan yang ada di Free Fire. Silahkan coba sendiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Come and fly away with me. 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 Come and fly away with me.